Assalamualaikum. Buat kalian yang sedang galau atau putus asa, ketahuilah dunia ini tidak sedaun kelor. Ada kan ya peribahasa kayak gitu? Semoga dapat pada tahu daun kelor itu kayak apa. Walaupun ya, soal peribahasa itu tadi sebenarnya nggak ada hubungan babar pisan sama sharing kita kali ini. Walah, daun kelor itu kecil-kecil daunnya, pohonnya lempeng dan relatif gampang banget tumbuh di tanah yang bagus. Di halaman kami ada pohonnya, ternyata baru-baru ini pas baca sana-sini, kelor itu khasiatnya banyak. Bahkan beneran serius, kelor itu bisa juga ngencengin autofagi. Nah, apa sih zat berkhasiat yang ada di dalamnya? Macam-macam tentu saja. Tapi yang menarik perhatian banyak pakar itu dua lah kira-kira, yaitu polifenol dan niacinamide. Di luar itu ada sejumlah vitaminnya. Niacinamide ini diyakini berkhasiat anti kanker, sedangkan polifenol ini sudah pernah kita ulas secara khusus. Yang belum nonton atau lupa, silahkan aja cek video yang lalu itu. Tapi kalau mau diringkas lagi ya, khasiat utama polifenol ini pertama, dia jadi pakannya yang maknyus untuk gut microbiome di perut kita. Keduanya, dia bikin kenceng autofagi buat orang yang mau puasa. Dan ketiganya, dia antioksidan yang lumayan kuat dan anti radikal bebas, sehingga mempunyai dampak holistik mulai dari tingkat sel dan mitokondria sel-sel tubuh kita. Nah, berhubung tiga hal itu adanya di hulu, jadinya kelor tadi itu, atau nama latinnya Moringa oleifera, khasiatnya berderet-deret. Api mendagi jenenge. Moringa oleifera. Embuh, ini yang kasih nama siapa? Asalnya, kata para ahli botani itu dari India. Tapi dia tahan dan gampang tumbuh di mana aja di daerah tropis atau subtropis. Tangguh, tahan hidup dalam kondisi panas ekstrim, boleh dibilang kagak ada matinya gitu kalau kata orang Betawi. Itu semua mestinya karena kandungan polifenolnya yang kental tadi, dan sejak lama memang dikenal berkhasiat untuk jamu-jamuan. Kalau mau diringkaskan ini nih yang banyak disebut-sebut di berbagai situs tentang khasiatnya daun kelor. Gak mesti bagian daunnya ding, bijinya dan seterusnya juga berkhasiat gitu katanya. Dia mencegah kerusakan DNA sehingga berpotensi menghambat penuaan dari hulunya banget, berkhasiat meredam kanker, melindungi sistem kardiovaskuler dan saluran darah sehingga cenderung menormalisir hipertensi. Kemudian dia juga berkhasiat meredam diabetes, memproteksi liver, mengobati saluran cerna dan gangguan perut lainnya. Dia juga cenderung melawan penyakit bakteri. Belum berhenti sampai sini nih. Kemungkinannya kelor ini juga mempercepat atau mengencengin autofagi sekalian kalau dibarengi dengan fasting karena kandungan polifenolnya tadi itu. Terus dia juga memproteksi ginjal, meredam asam urat, mengatasi nyeri, letih, dan linu-linu juga. Di sisi luar dia memproteksi rambut, memproteksi kulit juga, bisa bikin bersih bekas jerawat, bekas luka, menyapu flek di wajah kayak gitu. Dia juga melibas edema atau kondisi nyermumuh cairan di bawah kulit. Dia juga memproteksi kesehatan mata, tapi ya kalau kecipratan sambal, mata kalian tetap aja pedes sih. Kemungkinannya lagi, dia juga meningkatkan kesehatan tulang, yaitu tulang beneran, bukan tulang bajing maupun tulangnya si ucok. Dia juga mengatasi anemia dan anemia sel sapit karena kandungan zat besinya itu tinggi. Untuk meredam biduran dan alergi juga, kelor ini sering dipakai, termasuk untuk meredam asma jenis tertentu karena kandungan antihistaminnya. Kadar vitamin A-nya katanya bisa kira-kira 4-10 kali wortel, vitamin C-nya itu bisa sekitaran 7 kali lebih banyak dari jeruk. Antioksidannya melimpah ruah, untuk ibu hamil juga bagus katanya, bisa mencegah bayi lahir kurang bobot, bisa juga memperlancar ASI sih, mestinya seperti umumnya sayur-sayuran hijau. Dan seterusnya, karena dampaknya di hulu, bahkan sampai ke DNA kita, maka kelor ini manfaatnya bisa nggak habis-habis dan nggak usahlah dibahas satu-satu. Di India sono, zaman dulu dia diyakini bisa dipakai jadi jamu-jamuan untuk setidaknya 300 macam penyakit. Yang belum ngecek video tentang penuaan atau hallmarks of aging kemarin, silahkan cek tuh. Apapun ya, herbal atau pola hidup atau apa aja, kalau dia mendampak ke akar masalah yang jadi marka penuaan, maka dia bakalan punya dampak kesehatan yang luas. Realitanya seperti itu. Tapi kalau makannya kelewat sedikit, itu ya nggak akan terlalu ngaruh. Ya iyalah, jelas banget. Di sisi lain, kalau konsumsinya kebanyakan, ada juga efek jeleknya. Antara lain efek jelek yang disebut, dia nggak boleh dicampur sama obat-obatan tiroid, obat diabetes, obat hipertensi, atau obat-obatan yang macam-macam kelas berat. Atau kalau pakai obat-obatan kayak gitu, maka konsumsi kelornya jangan kebanyakan, demi amannya seperti itu.
Kalau banyak dan terus-terusan, katanya bisa juga memberatkan kerja liver gitu deh, dan ginjal. Ini yang lebih penting. Gimana cara dapetinnya? Di halaman rumah kami ada sih. Tapi kalau se-Indonesia maranin rumah saya semua, geger nih situasinya. Di mana-mana juga banyak sih di Nusantara ini. Tapi balik ke yang tadi itu ya. Kalau konsumsinya cuma sesekali, cuma dikit-dikit, ya udah. Cuma jadi selilit, khasiatnya nggak terlalu dapat. Kalau mau intens dan mau praktis, ternyata apa coba? Di toko-toko online yang jual banyak banget. Ada yang berupa bubuk, nanti dicampur dengan air hangat jadi minuman. Ada juga yang dijual dalam bentuk pil, ada yang dijual dalam bentuk teh. Kalau bentuk padat gitu ya bisa mantap sih. Di tiap-tiap paket mestinya juga ada cara-cara mengkonsumsinya. Karena ini bukan beneran obat, tapi ya mohon maklum, yang gini-gini ini makanya juga jangan gila-gilaan. Saya sendiri sih belum nyoba, tapi ayah saya kemarin coba. Khasiatnya nanti seperti apa mestinya baru bisa disimpulkan dalam jangka panjang. Ini bukan iklan dan bukan rekomendasi, tapi ya bisa dibilang ini melanjut obrolan bahasan polifenol yang lalu. Ini sekarang contoh barang yang nyata, yang konkret, yaitu berupa kelor atau daun kelor. Kalau ada yang punya pengalaman dengan daun kelor ini, ditunggu aja komennya, silahkan. Tapi kemarin itu ya, saya diskusi dengan orang tua, saya nemu satu fakta kecil. Beliau bilang gini, kalau udah dibikin kapsul atau produk kemasan, saya mau tuh konsumsi kelor. Tapi kalau ngerendam sendiri dari daunnya, enggak lah. Ya, usut punya usut, apa coba masalahnya? Ternyata dulu waktu beliau masih kecil, masih muda, air rendaman daun kelor ini yang beliau ingat itu kegunaannya dipakai untuk memandikan jenazahnya orang meninggal. Waduh, yang pada sensi kalau dapat info ini mungkin ada yang bergidik juga ya, walau alam. Tapi kalau saya, insya Allah ya wes lah, gak usah terlalu mikir macam-macam. Atau kalau mau ngeles, ya kelor ini memang supernya super, jangan-jangan. Bahkan untuk orang yang udah terlanjur meninggal aja, dia masih punya manfaat. Walah. Dukun tertentu ada juga yang bilang kelor ini dipakai untuk penangkal ilmu hitam. Gitu katanya kalau zaman dulu. Gak tahu kalau sekarang. Mungkin jangan-jangan bisa juga untuk jadi penangkal ilmu ekonomi kalau sekarang. Ini kayaknya bercanda, tapi barusan saya cari-cari. Ternyata sampai sekarang pun hal itu masih dipercaya kayak gitu. Tahun 2005 nih ada berita. Waktu salah satu terpidana mati mau dieksekusi, disinyalir dia punya ilmu kebal. Sang terpidana ini terus dipiok-piok, dikipas-kipas dengan daun kelor, habis itu baru dieksekusi mati. Ada juga nih aparat di jalanan, mereka pakai ritual daun kelor dulu sebelum akhirnya berhasil meringkus begal-begal yang dikabarkan punya ilmu kebal dan ilmu siluman untuk menghindar dari kejaran petugas. Untuk ngusir setan, untuk membuang suso, tolak bala, penangkal sihir, itu sama sekali nggak ada urusan sama kanal kita. Tapi buat yang iseng, silahkan aja googling tuh. Kalau brokoli dan lain-lain makanan berkhasiat jarang dihubung-hubungkan sama ilmu hitam, tapi kalau kelor ini beneran banyak dipakai oleh dunia perdukunan. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau subscriber yang soleh-soleh mestinya jauh-jauh lah dari segala bentuk kemusyrikan. Tapi ya realita di masyarakat kita tuh kayak gitu. Ada lagi nih cerita yang uniknya. Selain untuk manusia, ternyata daun kelor banyak juga dipakai untuk ternak. Mulai dari ternak ayam, ayam bangkok, ayam aduan, ternak lele, kambing, sapi, dan seterusnya. Kalau nggak percaya silakan aja search manfaat kelor untuk ayam, untuk ternak lele, untuk performa kambing atau sapi. Banyak bener tuh munculnya. Bukan ini artinya kelor itu hina ya, tapi ya mungkin karena saking ampuhnya gitu. Lagi pula ya, secara biologisnya manusia itu kan ya banyak kesamaan lah dengan binatang-binatang. Masih banyak lagi tuh. Dia juga bisa jadi tanaman penahan longsor. Bijinya bisa juga untuk penjernihan air. Tapi kalau ke sono-sono itu urusannya para ahli biologi kali ya. Di Jawa daerah tertentu tuh ya, kalau bagian buahnya ada yang bilang kelentang gitu namanya. Senusantara tanaman perdu kelor ini panggilannya juga lumayan macam-macam. Di Gorontalo dibilangnya kelo, nggak pakai R. Dalam bahasa Bugis disebutnya keloro, pakai tambahan O di belakang. Di Kepulauan Maluku ada yang bilang kerol, bukan kelor. Di Madura, jauh lagi, dibilangnya marangi. Rada mirip itu dengan di Filipina. Secara tradisional ada yang bilang malunggay. Ini malah paling mirip ya dengan nama latinnya tuh, moringa. Moringa oleifera tadi. Di Nusa Tenggara itu lebih jauh lagi. Ada yang bilang namanya moltong. Ada lagi yang bilang namanya kawano. Lah, ada yang kasih nama beda-beda.
Ini menunjukkan dia itu sudah dikenal sejak jadul bingit. Di luar negeri orang bilangnya juga macam-macam. Ada yang bilang moringa, limaran, bean oil untuk minyak yang diekstrak dari bijinya, drumstick karena buahnya seperti itu, dan horseradish tree karena pola akar batangnya. Gitu deh. Ini obrolannya jadi kemana-mana. Mohon maaf, tapi ya fakta terkait kelor tuh emang kayak gitu. Bahkan sudah menyatu dalam budaya kita. Sampai masuk ke peribahasa segala itu tadi loh. Dunia tidak sedaun kelor. Oke lah dunia. Terima kasih.